Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalamah lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat makan untukmu, duhai prajurit duka yang sedang menyesap rindu dari kesunyian. Semoga kesedihan memperlakukan kedua matamu dengan baik ya. Hai kawan-kawan, hadirnya kelompok 5 di sini bermaksud untuk mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Ahmad Hidayatullah MPD, yang dimana kebetulan sekali nih kelompok 5 mendapat pembahasan mengenai kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Mau tahu pengertiannya? Simak ya, check this out. Tapi sebelum masuk materi, ada pepatah yang pernah bilang bahwasanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak ada pengorbanan. Nah, teman-teman, supaya pada akhirnya kita bisa saling menyayangi, mencintai, dan saling berkorban, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Pertama-tama, perkenalkan, saya Azril Maulana Pandi dari program studi farmasi. Nah, dalam mempresentasikan materi ini, saya gak sendirian kok. Saya ditemani teman-teman saya yang pintar dan luar biasa. Nah, yang pertama ada Cindy. Hai, perkenalkan nama saya Cindy Anissa Pratama dari Prodi Farmasi. Yang kedua ada Agisna. Nama saya Agisna Aulia. Dan yang ketiga ada Aska. Saya Aska Yuranisa. Nah, pada kesempatan kali ini kami berempat akan mempresentasikan kepada kalian semua apa sih itu kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan dengan baik dan benar. Dengan bentuk kalimat yang sesuai dengan kaidah atau aturan tersebut, diharapkan pembaca akan dengan mudah memahami maksud dari kalimatnya. Nah, setelah penjelasan kalimat efektif yang dijelaskan oleh Cindy, sekarang kita beralih ke syarat-syarat kalimat efektif itu sendiri. Nah, untuk penjelasan kali ini akan disampaikan oleh Aska. Untuk syarat dari kalimat efektif ada 4. Yang pertama, sesuai dengan PUEBI, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Dan yang keempat, tidak ambigu. Yang pertama adalah sesuai dengan PUEBI. Kalimat efektif haruslah diperhatikan, yaitu ejaannya dan tanda baca yang tepat. Kata baku pun haruslah kita perhatikan agar tidak sampai kata yang ditulis tidak sama ejaannya. Yang kedua adalah sistematis. Disusun secara sistematis, yaitu dengan rapi dan dengan urutan yang tepat sesuai dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sebisa mungkin kita harus membuat kalimat dengan urutan yang tidak memusingkan agar pembaca dapat membacanya dengan mudah. Yang ketiga adalah tidak boros dan menghambur-hamburkan kata. Telah kita ketahui bahwa kalimat efektif tidaklah menggunakan kalimat yang boros, menghambur-hamburkan kata dengan memberikan kesan yang bertele-tele. Yang terakhir atau yang keempat adalah tidak ambigu. Kalimat efektif juga tidak boleh memberikan kesan yang ambigu. Dengan susunan kata yang singkat, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide kalimat yang akan kalian tulis, dan tidak akan memberikan kesan yang ambigu. Setelah kita mengetahui syarat-syarat kalimat efektif, akhirnya kita bisa mengidentifikasi apa sih ciri-ciri kalimat efektif. Untuk penjelasan kali ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, di slide kita bisa baca nih ciri-ciri dari kalimat efektif itu sendiri. Yang pertama
pertama, memperhatikan struktur kalimat. Yang kedua, kehematan kata. Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Yang keempat, ketegasan makna. Dan yang terakhir, yang kelima, kelogisan kalimat. Simak ya penjelasannya. Yang pertama, memperhatikan struktur kalimat. Kesepadan struktur adalah hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu kelengkapan struktur dan penggunaannya. Ada beberapa hal yang menyangkut dari ciri-ciri ini, antara lain: A. Pastikan kalimat mengandung unsur klausa, yakni subjek dan predikat. Kami sudah menyisipkan 2 buah contoh, yang dimana 2 contoh ini merupakan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama, kepada setiap pengendara mobil di Surabaya harus memiliki surat izin mengemudi. Seharusnya, setiap pengendara mobil di Surabaya harus memiliki surat izin mengemudi. Kok kalimat yang pertama bisa dibilang kalimat tidak efektif? Karena subjeknya tidak jelas. Penggunaan kata kepada sebelum kata setiap pengendara ini menyebabkan subjek pada kalimat tersebut tidak jelas. Contoh yang kedua, tentang kelangkaan pupuk mendapat keterangan para petani. Seharusnya para petani mendapatkan keterangan tentang kelangkaan pupuk. Kenapa kalimat yang tadi tidak bisa dibilang kalimat efektif? Ini dikarenakan unsur SPO atau subjek, predikat, dan objeknya tidak begitu jelas. B. Jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek. Di sini kejelasan subjek dan predikat dapat dilakukan dengan tidak menggunakan kata depan, di, yang, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya yang ditempatkan di depan subjek. Nah, di samping juga sudah ada contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, bagi mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas diharapkan segera mengumpulkan. Itu contoh kalimat tidak efektif. Mengapa kalimat tidak efektif? Karena kata bagi tidak dapat digunakan di depan subjek. Jadi, kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif. Yang kedua, mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas diharapkan segera mengumpulkan. Itu termasuk kalimat efektif karena tidak menggunakan kata depan yang tidak diperbolehkan. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi di depan kalimat, karena ini bisa membuatnya menjadi perluasan dari subjek loh. Contohnya, kita yang akan berbelanja besok. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat tidak efektif. Jika kalimatnya menjadi kita akan berbelanja besok, nah maka kalimat tidak efektif tadi berubah menjadi kalimat efektif. D. Tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contohnya, kalimat tidak efektif: saya akan terlambat jika saya bangun kesiangan. Namun, jika kalimatnya menjadi saya akan terlambat jika bangun kesiangan, nah, maka kalimat ini bisa dibilang menjadi kalimat efektif. Kenapa? Dikarenakan tidak adanya subjek yang ganda. 2. Kehematan kata. Ringkas dan tidak bertele-tele merupakan syarat kalimat efektif. Maka kita tidak boleh menyusun kata yang bermakna sama dalam sebuah kalimat. Ada 2 hal yang membuat kalimat boros, yaitu kalimat jamak dan kalimat bersinonim. Yang pertama, contoh kalimat jamak. Kalimatnya seperti ini: para murid-murid yang berkumpul sedang mendengarkan puisi. Namun, jika kalimatnya diubah menjadi murid-murid yang berkumpul sedang mendengarkan puisi, kalimat yang pertama merupakan contoh dari kalimat tidak efektif, sementara kalimat yang kedua merupakan contoh dari kalimat efektif. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ini dikarenakan adanya penggunaan kata para dan murid-murid secara bersamaan. Jika kita ingin merubahnya menjadi kalimat efektif, kita bisa menghilangkan kata para, atau kita juga bisa mempertahankan kata para namun tidak adanya pengulangan pada kata murid-murid. Misalnya menjadi
para murid yang berkumpul sedang mendengarkan puisi. Nah, bisa seperti itu. Lalu, contoh selanjutnya adalah kalimat bersinonim. Nih, ada contohnya. Sinta pergi ke dalam perpustakaan. Ini merupakan contoh kalimat tidak efektif. Nah, tapi jika kalimat ini diubah menjadi Sinta pergi ke perpustakaan, maka kalimat ini akan berubah menjadi kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif selanjutnya yaitu harus memiliki kesejajaran bentuk. Nah, di dalam ciri-ciri ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di dalam kalimat, sesuai kedudukan pada kalimat itu. Nah, kalimat efektif harus memiliki imbuhan yang paralel dan juga konsisten. Jika pada sebuah kalimat menggunakan imbuhan me, maka kata di dalam kalimat tersebut, kata kerja, harus menggunakan imbuhan me. Contohnya pada kalimat materi bahasa Indonesia kali ini kita harus menyimak, memahami, dan simpulkan. Kalimat tersebut bukanlah kalimat efektif karena kata simpulkan sendiri tidak menggunakan imbuhan me. Oleh karena itu harus diganti dengan kalimat materi bahasa Indonesia kali ini kita harus menyimak, memahami, dan menyimpulkannya. Oleh karena itu, kalimat tersebut menjadi kalimat efektif karena di dalam satu kalimat tersebut menggunakan imbuhan yang sama secara paralel dan konsisten, yaitu imbuhan me. Ciri kalimat efektif berikutnya yaitu harus memiliki ketegasan makna. Ketegasan makna sendiri yaitu perlakuan, penekanan, atau penonjolan kepada sebuah ide pokok dari suatu kalimat. Ada beberapa cara yang harus dijalankan untuk membuat penekanan atau penegasan dalam sebuah kalimat. Nah, di antaranya yang pertama yaitu harus meletakkan ide pokok di awal kalimat. Contohnya pada kalimat, harapan saya adalah proyek yang kita lakukan berjalan lancar sesuai rencana. Ide pokok tersebut terletak di awal kalimat yaitu harapan saya. Dan kata-kata selanjutnya ialah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya pada kalimat, bukan hanya 100, 200, atau 300, tetapi jutaan rupiah telah disumbangkan kepada korban banjir. Nah, kata-kata yang bertahap di sini ialah 100, 200, dan 300. Oleh karena itu, kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat efektif. Lalu, contoh yang ketiga yaitu menggunakan partikel penekanan. Contohnya pada kalimat, kamulah yang harus membersihkannya. Yang tertera di sini ialah kamulah. Oleh karena itu, subjek kamulah tersebut merupakan partikel penekanan yang menjelaskan tentang bahwa ia harus membersihkannya. Oleh karena itu, kalimat tersebut merupakan kalimat efektif. Yang terakhir adalah kelogisan kalimat. Kita harus membuat dengan ide yang masuk akal dan mudah dimengerti, agar para pembaca dengan mudah mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh dari kalimat yang tidak efektif adalah Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat efektif dari kalimat tersebut adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Nah, cukup sekian ya pemaparan dari kelompok 5 untuk hari ini. Semoga kedepannya apa-apa yang telah kami sampaikan pada akhirnya bisa bermanfaat untuk kita semua, baik itu sekarang maupun di kemudian hari. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning.